Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzi Hidayatullah. Ini adalah video tentang presentasi karya tulis ilmiah, di mana judul skripsi saya itu pengaruh soft skill dan mutasi kerja terhadap kinerja karyawan. Untuk objek penelitian saya meneliti di Jasa Marga ya, atau di PT JMTO, PT Jasa Marga Toll Road Operator. Ini adalah layanan operasi jalan tol terbesar se-Indonesia. Oke, pertama ada beberapa poin di sini, ada terdiri dari 6 poin. Yang pertama adalah latar belakang, data dukung, masalah dan objek penelitian, teori utama, pengembangan hipotesis, metode penelitian. Nah, selanjutnya di sini latar belakang. Keberhasilan dan kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini adalah aset terpenting ya. Sumber daya manusia juga merupakan sebuah makhluk yang mempunyai pikiran dan perasaan terhadap kebutuhan dan harapan tertentu dalam upaya pencapaian tersebut, maka diperlukan kinerja seorang karyawan yang baik. Kita ketahui bahwa SDM ini dapat menunjang atau dapat meningkatkan citra perusahaan agar dapat bersaing ke depannya dengan perusahaan lainnya. Nah, selanjutnya adalah ini PT JMTO ya, ini adalah logonya. PT Jasa Marga turut operator cabang Pondok Ranji atau JOR. JOR ini adalah Jakarta Outer Ring Road. Merupakan kelompok usaha PT Jasa Marga Persero Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 9,99%. Sedangkan saham lainnya hanya sebesar 0,1% dimiliki oleh induk Koperasi Karyawan Jasa Marga. Kegiatan PT Jasa Marga turut operator cabang Pondok Ranji JOR meliputi layanan transaksi pengumpulan jalan tol, layanan operasional, jalan tol, dan yang lainnya. Oke, selanjutnya. Oke, ini adalah data dukung saya, nanti saya akan tampilkan. Ada data absensi, jumlah mutasi, dan jumlah yang wawancara. Dapat diambil kesimpulan untuk masalah ataupun masalah yang terjadi di PT Jasa Marga antara lain bisa dilihat dari tingkat absensinya pada periode bulan Januari sampai Desember 2019. Ini diidentifikasi masalah, sebenarnya ada banyak, tapi saya ambilnya 3. Ada kinerja karyawan PT Jasa Marga Toll Road Operator cabang Pondok Ranji JOR belum optimal ditunjukkan dari hasil data absensi. Mutasi belum sepenuhnya dilakukan oleh PT Jasa Marga dan disinyalir juga masih kurangnya soft skill pada karyawan di PT Jasa Marga. Selanjutnya ada teori. Di sini ada job performance. Job performance ini adalah kinerja karyawan. Saya mengambil teori dari menurut Moheriono 2012 dalam bukunya halaman 96. Kinerja berasal dari job performance dan sering disebut juga sebagai prestasi kerja. Kinerja diartikan sebagai hasil atau pencapaian individu maupun sekelompok individu dalam suatu organisasi, baik kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dengan usaha untuk mencapai tujuan organisasi sesuai moral dan etika yang berlaku. Selanjutnya ada soft skill. Nah, soft skill ini lebih ke pengembangan skill. Jadi soft skill itu kan ada 2, ada skill itu terbagi jadi 2, ada hard skill, ada soft skill. Nah, saya mengambil soft skill. Menurut Taylor dalam jurnal Sarker dan kawan-kawan tahun 2019 halaman 1 mendefinisikan soft skill merupakan akuntabilitas pribadi, etika kerja yang kuat, sikap positif, motivasi diri, tingkat kolaborasi, keterampilan interpersonal, konflik resolusi, keterampilan negosiasi, kemampuan beradaptasi, dan fleksibilitas seseorang, kejelasan komunikasi, berpikir kreatif, dan kemampuan melatih individunya. Selanjutnya ada mutasi kerja. Menurut Niti Semito 2002 dalam jurnal Elizar 2017 ya, halaman 37 mengemukakan pengertian mutasi adalah kegiatan dari pimpinan perusahaan untuk memindahkan karyawan dari suatu pekerjaan lain yang dianggap setingkat atau sejajar. Jadi ini teori-teori utama yang saya ambil. Sebenarnya ada banyak teori yang saya ambil dari buku, dari jurnal internasional juga ada. Nah, untuk pengembangan hipotesisnya di sini karena di tugasnya itu disuruh satu ya, oke, kita ambil satu. Dari hipotesis 1 terdapat pengaruh yang positif dan signifikan soft skill terhadap kinerja karyawan pada PT Jasa Marga Toll Road Operator cabang Pondok Ranji JOR atau Jakarta Outer Ring Road.
Nah, untuk metode penelitian populasi, ada populasi, sampling, dan metode analisis data. Kayak di sini, populasi. Menurut Sugiono 2014 tahun 2015 merevisikan populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Jasa Marga turut operator cabang Pondok Ranjijor yang berjumlah 137 karyawan. Oke, untuk penggunaan sampling ini saya menggunakan sampling dengan rumus Lopin ya. Jadi dari 137 karyawan ini itu tidak semuanya saya ambil menjadi sampel, tapi kita memakai rumus dengan tingkat errornya itu saya memakai tingkat error 0, tingkat errornya 5%. Nah, jadi kalau misalkan dihitung itu totalnya yang menjadi sampel 102 karyawan pada PT Jasa Marga. Oke, dan selanjutnya ada metode analisis data. Oke, di sini ada uji validitas dan ada juga uji instrumen ya, maksudnya. Ini ada dari menurut Gojali 2019 dalam skripsi Rusadi 2016 yang saya kutip. Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Oke, di sini juga ada menurut Hartono itu tahun 2008 halaman 53. Teknik pengujian yang sering digunakan untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi bivariate person product moment person dengan kriteria menggunakan R kritis pada level signifikan 5%. Oke, mungkin cukup sekian dari video saya kali ini. Semoga apa yang saya paparkan dimengerti dengan yang lainnya, ataupun untuk Bapak dosen semoga mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih atas semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan ya, tetap di rumah aja, stay at home. Semangat terus berpuasanya. Oke, thanks for watching. Dadah.